kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News, dan tepat di malam minggu ini artinya kami akan menghadirkan Soundbite of the Week untuk Anda. Paling tidak Anda sudah bisa melihat ada 3 gambar tokoh di sini yang akan kami sajikan apa statement kontroversialnya di minggu ini. Paling tidak mungkin Anda sudah bisa kira-kira ya, dari foto-fotonya saja kira-kira apa yang kemudian disampaikan dan menjadi pembicaraan dalam seminggu terakhir. Kita akan mulai pertama dari nama baca pres atau bakal calon presiden Anies Baswedan yang menjawab pertanyaan soal kelanjutan IKN Nusantara jika dirinya dipilih kelak sebagai presiden. Namun ternyata Anies tidak menjawab secara gamblang apa sikapnya, namun ia malah menyebut jika sesuatu memiliki dasar yang kuat, maka tidak perlu otot politik untuk dilaksanakan. Jadi apa kira-kira maksud dari otot politik? Kita lihat. Sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak Mas Ilham? Kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah? Betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Wow, saya juga ada pertanyaan sih kenapa tidak dijawab begitu ya, karena selalu begitu jawabannya. Tapi memang beberapa analis mengatakan memang ini menjadi salah satu cara Anies begitu menggunakan bahasa yang high context untuk selalu menjawab soal IKN Nusantara. Dan kita lihat apakah ke depan akan dijawab atau masih dengan kira-kira jawaban yang setipe begitu. Kali ini yang kedua adalah dari Menko Polhukam Mahfud MD, yaitu membahas soal Al Zaitun. Mahfud menyebut cikal bakal Al Zaitun merupakan hasil operasi intelijen masa Orde Baru untuk menangkal organisasi radikal NII. Namun pada perjalanannya Al Zaitun disebut bertransformasi menjadi Al Zaitun yang saat ini kita kenal. Kita dengarkan statementnya. Kita tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang. Kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9 itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, kira-kira dengan statement seperti ini, kejelasan bahwa ini adalah bentukan zaman dulu, cikal bakalnya adalah bentukan operasi intelijen akan mempengaruhi bagaimana kondisi dan juga jalannya kasus pidana yang menjerat Panji Gumilang. Kita akan lihat nanti berikutnya. Dan yang terakhir adalah politisi Partai Golkar, tepatnya dari Dewan Pakar Partai Golkar, mendesak DPP Partai Golkar untuk membentuk poros koalisi baru dalam menghadapi Pilpres 2024. Dan dalam statement dari Dewan Pakar mengatakan jika ketum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto gagal membentuk poros koalisi yang baru dan tidak memposisikan Erlangga sebagai baca pres, maka Dewan Pakar akan mendesak dilaksanakannya Munaslup atau Munas luar biasa. Kita akan lihat. Kalau Erlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan Munaslup. Makanya saya bilang Munaslup itu bukan barang haram, sesuatu yang halal dilaksanakan. Kenapa? Karena untuk merubah keputusan Munas 2019 yang menyatakan Erlangga sebagai calon presiden, instansinya cuma satu, yaitu Munaslup. Tidak boleh Rapimnas, tidak boleh apalagi Rakernas yang kemarin dibuat itu. Nah itu, makanya saya bilang ini DPP ngerti enggak? Organisasi ngerti enggak baca anggaran dasar itu? Baca anggaran dasarnya baru bicara.